terkait kasus si Pablo Putra Benua ini, ada update terbaru kami. Kami menghadiri adanya undangan wawancara di Polrestabes Bandung pada hari Jumat yang lalu. Itu ternyata atas laporan si Pablo Putra Benua, ya, dengan saksi istrinya Reutami sama adiknya Christopher itu. Di situ disangkakan pasal 263 kalau tidak salah, ya. Jadi kami tentunya sudah menganalisis apapun gerakan dari si Pablo ini untuk kepada kami, ya, dalam arti anggota advokat di Perkumpulan Advokat Indonesia. Tentunya ini sudah kami bisa pastikan, ya, proses hukum yang dilakukan oleh pihak si Pablo itu gagal total, ya, karena kami bisa pastikan analisis yang bodoh, kemudian sangat amatiran, ya, kemudian prematur analisisnya, dan ini ada oknum-oknum juga yang bermain. Makanya kami hadir, ya, bersama tim hukum Badan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advokat Indonesia, di mana saya sekretarisnya, ya, adanya untuk mendampingi dan mewakili secara hukum, ya, para pengurus di pusat, wilayah, cabang, dan juga para anggota advokat di Perkumpulan Advokat Indonesia. Tentunya saya hadir bersama semua anggota, ya, yang mendampingi adanya anggota kami yang diundang oleh Satreskrim Polrestabes Bandung. Ternyata apa yang kami duga analisis tadi itu terbukti, ya, yang dilaporkan kepada oleh si Pablo ini kepada kami, salah satu anggota PAI di kami ini, itu tidak sesuai dengan data dirinya. Kembali saya sampaikan, data dirinya ini, ya, saya bicara sesuai dengan hukum, ya, sah secara hukum. Dia melaporkan dengan data pelapor, NIK-nya itu 1990 lahirnya, ini NIK asli sesuai dengan putusan PN Medan 2017, ya, tetapi di tempat tanggal lahirnya Jakarta 31 Agustus kalau nggak salah, saya mohon maaf lupa, 1980, dituain sama dia, karena masih bocah ini, ya, dituain, ya. Ini jelas, ya, ini sudah cacat formil, dan ini yang dia lakukan ulang lagi di Polres Cibinong kemarin dengan terlapornya sama, ya. Tentunya kami hajar balik, kami lapor balik, kami propamkan semua aparatur hukum, oknum-oknum yang memang bermain, ya, dan oleh karenanya di Polres Cibinong stop, ya. Dan ini terjadi di Polrestabes Bandung. Jadi mungkin Polrestabes Bandung ini, teman-teman kita di sana tidak memahami dan tidak tahu asal usulnya. Akhirnya kami ke sana datang dan serahkan bukti-bukti yang sangat luar biasa tentunya untuk dipelajari oleh pihak penyidik di Reskrim Polrestabes Bandung. Yang akhirnya, ya, kami memberikan catatan resmi kepada penyidik Polrestabes Bandung serta surat resmi sudah kami layangkan dari Badan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advokat Indonesia. Tentunya ini menjadi konsekuensi hukum atas pelaporan si Pablo Putra Benua ini cacat formil, ya, dan kami pastikan lapor balik di Polrestabes Bandung terkait laporannya dia sendiri, ya, karena kami sudah memberikan analisis hukum yang tepat, ya, ada 4-5 poin, itu menjadi konsekuensi hukum kepada si Pablo Putra Benua juga, dan juga kepada oknum aparatur hukum, ya, di SPKT Polrestabes Bandung, karena tidak memeriksa data diri palsunya ini yang biasa dia pakai. Ini ada oknum, ada manusia yang dengan mudahnya pakai data diri palsu kemana-mana. Ini nggak boleh kita biarkan, harus dipertanggungjawabkan secara hukum negara. Jangan dibiarkan orang ini beredar seperti ini, ya, mencari profil yang sesungguhnya itu adalah kepalsuan dan penipuan semua itu. Dan ini adalah fakta yang harus dipahami oleh semua masyarakat terkait perkara ini, ya. Dan terakhir, kami sudah mendapatkan laporan atau update SP2HP dari beberapa penyidik, ya, karena kami melaporkan si Pablo ini dan semua rombongannya ini ke Polda Lampung, Polda Jabar, Polres Depok,
Polres Sumedang, ya, dan ada lagi yang kami sedang siapkan, ya, tunggu saja. Dan itu laporan itu sudah dalam proses persiapan naik sidik, ya, karena kami sudah hitung secara timelinenya, ini sudah cukup, ya, maka kami mendorong semua aparatur hukum agar tegak lurus, ya, sesuai dengan bukti-bukti hukum, 2 alat bukti yang cukup, maka sudah dapat segera dilakukan gelar perkara dan naik sidik. Dan selanjutnya pemeriksaan dan penetapan tersangka kepada orang-orang yang memang terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang memalsukan dan menipu sesuatu hal untuk kepentingan diri mereka sendiri seperti itu. Alasan Pablo melaporkan anggota BPPI apa, Bang? Poin yang boleh dijelaskan? Kalau saya pribadi sudah tahu cara langkah dia apa. Bergening, ya, orang kalau sudah udah kejepit, itu kasak kusuk kemana-mana. Ya, orang kalau sudah kejepit, orang sudah jelas terang benderang kesalahannya, ya, tinggal aparatur hukum tegak lurus, itu yang kami minta. Dan jangan mencoba-coba untuk berbelok, ya, atau memiliki kepentingan terselubung yang kami pastikan akan kami proses hukum kepada siapapun, ya, oknum-oknum yang memang membantu dalam proses itu semua. Kami sudah tahu ini adalah akal-akalannya dia, ya, melapor balik gitu, ya, kemudian memberikan cywar, ya, kepada anggota-anggota kita. Dan sorry, ya, langkah yang mereka lakukan itu kecil bagi kami, ya. Kami balikin seperti apa yang dia ucapkan, ya, kecil ternyata, ya. Kami ingat Agustus dia pernah menyampaikan, ya, PAI itu kecil. Ini kami sampaikan, kau yang kecil, nah, kau anak kecil kau, ya. Dan kami sudah tahu langkah kau, apapun itu caranya, tidak bisa lagi mereka lakukan lagi. Tinggal tunggu tanggal mainnya, proses hukum berjalan, ya, penegakan hukum harus betul-betul, apalagi sekarang sudah ada Komisi Reformasi Polri, ya, dan ini menjadi atensi karena organisasi advokat yang sah, ya, itu melaporkan si Pablo Purtabenua dan semua, gitu loh. Istrinya Rea Utami, Christopher Anggasasra, si Rangga dan sebagainya, ya, dan itu poin utama kami. Bang, tadi yang bilang ada 4-5 poin yang akan lapor balik ke Pablo dan rombongan. Apa, Bang, boleh di-spill? Ya, udah jelas dong. Sekarang ada undang-undang PDP, ya, data diri palsu, sudah kena ancamannya. Itu ancamannya fantastis loh, ya, di atas 3 tahun semua. Kemudian ada pasal memberikan keterangan palsu, ya, untuk membuat laporan palsu. Itu 220, 263, dia memberikan keterangan palsu dalam membuat laporan. Itu kan di atas 5 tahun semua, KUHP pidana, ya. Itu salah satunya yang kami sampaikan analisis hukum kepada Reskrim Polrestabes Bandung untuk segera mereka kaji, ya. Dan jangan mereka mencoba-coba untuk membelokkan gitu loh, ya, karena kami memang betul-betul menganalisis hukum secara akademik seperti itu. Bang, terkait yang yang beberapa bulan lalu kita ke Polres itu gimana update-nya? Yang kami dengar informasinya itu mereka sudah melakukan gelar perkara, ya, dan sepertinya informasi yang terakhir kami sudah melihat dalam proses tahapan acara pidana tentunya, ya, dalam proses manajemen penyelidikan dan penyidikan Polri ini sudah selayaknya dan sepatutnya ini naik sidik, ya. Tentunya perkara ini saya meyakini secara sahih, secara analisis kami di tim hukum BPPPAI, ini kami melihat ini sudah bisa dapat seharusnya sepatutnya untuk disegerakan naik sidik. Tentunya naik sidik itu penyidikan, ya, kembali ada pemeriksaan ulang, ya, kepada para pihak, tentunya para pelapor dulu, saksi-saksi, dan terakhir ahli, baru nanti terlapor. Dan kami pastikan, karena pasal yang disangkakan ini 263 dan seterusnya, KUHP pidana dengan ancaman di atas 5 tahun, kami meyakini aparatur hukum di Polres Depok itu tegak lurus, ya, dan dapat dilakukan segera penangkapan dan penahanan. Kenapa? Karena ini sudah berulang-ulang, ya. Dia ini narapidana, ya, dia ini residivis. Jadi melakukan perbuatan yang mengulang-ulang itu segera dapat dilakukan upaya paksa oleh pihak Polres Depok, dan itu yang kami dorong untuk mereka lakukan seperti itu. Berarti paling cepat nanti prosesnya itu Polres Depok atau Polres atau yang mana dulu laporan ambil berjalan? Tentunya ini simultan, ya, simultan, linear, dan paralel, itu semua berjalan semua. Karena satu gelar perkara di sini gelar perkara, tentunya menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan, tentunya ini akan
saya melihat akan ada situasi di mana proses hukumnya ini akan ada simultannya, akan ada tangga-tangganya, ya. Karena memang kami 6 laporan kami lakukan, dan ini adalah uji pembuktian pihak Polri untuk tegak lurus melaksanakan aturan perundang-undangan hukum yang berlaku. Karena kami tidak segan-segan, siapapun yang menghalangi, siapapun ada oknum-oknum yang bermain, ya, sudah kami pastikan proses, ya, dan kami viralkan secara nasional, dan kami laporkan kepada pihak Komisi Reformasi Polri. Tentunya ini menjadi atensi, ya, selevel organisasi advokat yang sah secara hukum PHI itu tidak mereka lakukan dengan sebagaimana mestinya, gitu loh. Nah, ini tentunya menjadi uji pembuktian kepada pihak Polri untuk tegak lurus melaksanakan undang-undang seperti itu.